Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan salehah, kita akan lanjut belajar tema 8 subtema 2 pembelajaran ke-3 dan ke-4 bersama Ustazah Yuni. Kita akan mulai ya belajarnya, jangan lupa baca doa. Simak videonya baik-baik. Yuk kita mulai saleh dan salehah. Saleh dan salehah, sekarang kita akan lanjut belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Saleh dan salehah boleh buka bukunya di halaman 129. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKK Pramuka wajib. Kita akan belajar tentang lambang TKK Pramuka wajib. Selain kecakapan umum, dalam pramuka juga terdapat kecakapan khusus. Nah, selain yang umum ada juga kecakapan yang khusus. Kecakapan khusus pada pramuka meliputi satu bidang tertentu. Kemudian, anggota pramuka yang sudah memenuhi syarat kecakapan khusus atau disingkat SKK akan memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK, tanda kecakapan khusus. Lambang tanda kecakapan khusus bentuknya berbeda-beda. Informasi mengenai lambang TKK dapat kita peroleh dan baca teks. Kita dapat menemukan informasi dengan mengamati gambar yang terdapat pada soal dan jawaban soal sesuai isi teks. Nah, di sini ada teks tentang TKK wajib pramuka. TKK itu apa? TKK itu adalah tanda kecakapan khusus. Untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK, seseorang anggota pramuka harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus. Nah, jadi untuk mencapai ini tanda kecakapan khusus, anggota itu harus menyelesaikan dulu syaratnya. Nah, setiap kecakapan memiliki syarat yang berbeda. Lambang TKK juga berbeda-beda sesuai jenisnya. Lambang pramuka terdapat 10 kecakapan khusus yang wajib. Antara lain, nah jadi ada 10 kecakapan khusus. Nah, ada 10 ya. Di antaranya apa saja? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat P3K. Pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru tabung, pengamanan kampung, dan gerak jalan. Nah, di sini ya. Dari pertolongan pertama sampai sini. Gerak jalan ada 10 ya. Lambang TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga. Bentuknya apa? Segitiga dan tidak memakai bingkai. Gambar lambang di dalam segitiga berbeda-beda. Misalnya, untuk TKK berkemah, lambangnya juga berbentuk kemah. Jadi ada lambang-lambangnya. Ya, nanti kita akan belajar lambang-lambangnya. TKK dipasang di lengan sebelah kanan seragam pramuka. Dipasangnya di mana? Di lengan sebelah kanan. Ya, seragam pramuka. Paling banyak 5 buah. Jika seseorang anggota pramuka memiliki TKK lebih dari 5, ia mengenakan TKK tersebut pada selempang. Ya, jadi TKK-nya yang dipasang itu sebanyak 5 buah yang dipasang di mana? Di lengan sebelah kanan. Kalau misalkan lebih dipasangnya di selempang. Nah, saleh dan soleha, lihat di sini kita akan bareng-bareng mengerjakannya. Amatilah gambar TKK wajib berikut. Nah, di sini ada lambang TKK. Kita akan jawab. Tulislah nama TKK sesuai lambang berikut berdasarkan teks. Nah, lambang TKK tadi ada berapa? Ada 10. Kita lihat di sini gambar ini A sampai E termasuk ke TKK apa? Ini gambarnya gambar apa? Penjahit ya. Ada di sini penjahit. Kemudian di sini ada orang. Nah, gerak jalan, ternyata ini gambar TKK gerak jalan. Kemudian ini gambar apa? Ada api kayak gini ya, lagi masak kayaknya. Jadi juru masak.
Nah, kalau ada gambar kayak gini, ini P3K. P3K itu apa? Pertolongan pertama pada kesehatan. Nah, kemudian yang E, ini gambar apa? Kayak pentolang ya. Pentolan. Apa ini? Pengamanan kampung. Oke, mengerti ya. Saleh dan Saleha. Kemudian kita akan belajar ke matematika. Kakak Made baru saja mendapatkan salah satu tanda kecakapan. Tanda kecakapan yang didapat oleh Kakak Made berbentuk persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Setiap sudut pada persegi merupakan sudut siku. Nah, di sini ada gambar persegi. Sifat-sifat persegi apa? Nah, keempat sisinya sama panjang. Sama ya, A ke B, B ke C, C ke D, A ke D itu sama panjang. Nah, sudutnya juga sama besar ya. Sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut C, dan seterusnya ya. Kemudian di sini perhatikan gambar. Di sini ada bendera apa? Semapur dan meja. Nah, gambar bendera semapur dan meja pada gambar di atas memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Jadi bendera semapur dan pramuka meja berbentuk persegi ya, karena sama sisinya sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Kemudian Saleh dan Saleha, kita lihat di sini. Kita kerjakan bareng-bareng lagi. Lingkarilah benda-benda berikut yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Mana di sini yang sama panjang? Gambar yang A dulu. Ini sama panjang tidak sisinya? Dari sini ke sini, dari sini ke sini beda ya. Nah, berarti ini bukan gambar persegi dan tidak memiliki keempat sisinya tidak sama panjang. Kemudian ini gambar B. Ini gambar apa? Persegi ya. Nah, gambar persegi ini sisi-sisinya sama panjang. Kemudian sudutnya juga sama besar. Yang C jelas ini bukan. Yang D ini gambar persegi. Nah, memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Kemudian sini tulislah sifat-sifat bangun datar di samping. Lihat di sini. Di sini ada gambar persegi. Sifat-sifatnya apa tadi? Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini sama panjang ya. Kemudian sudutnya juga sama besar ya. Saleh dan Saleha sudutnya sama besar. Kemudian kita akan lanjut ke muatan SBDP. Meragakan gerak tari kreasi. Sebuah tari dapat diperagakan dengan gerak kuat dan gerak lemah. Nah, hal tersebut tergantung pada tempo lagu dan pengiring dan musik pengiring yang dipilih. Jadi gerak lagu yang kuat dan lemah itu tergantung tempo lagu dan musik pengiring ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar gerak tari ragu si patokaan. Nah, pernah ya belajar gerak tari lagu si patokaan ya. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran PPKN. Lambang sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Nah, kita akan belajar lambang sila kedua dan sila ketiga. Rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila. Nih, rantai ini sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai terdiri atas mata rantai bulat yang berjumlah 9. Rantai bulat yang berjumlah 9. Mata rantai persegi berjumlahnya 8. Jadi di sini rantai ini ada gambar yang bulat, ada gambar persegi. Yang bulatnya berjumlah berapa? 9, dan yang perseginya berjumlah 8. Mata rantai bulat melambangkan perempuan dan mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Nah, kalau bulat itu perempuan. Kalau misalkan laki-laki itu lambangnya
persegi. Mata rantai, bulat dan persegi saling berkait dan tidak terputus. Lihat gambarnya ya, saling berkaitan ya, tidak terputus. Mata rantai tersebut sambung menyambung, melambangkan generasi penerus yang turun temurun. Makna sila kedua Pancasila adalah setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan saling menghargai dan saling membantu satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi saling apa? Saling menghargai, saling membantu. Kalau kita saling menghargai dan saling membantu, maka akan menjadi kuat seperti rantai ya. Saling menolong dan saling menghormati merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus saling menolong dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari ya, saleh dan soleha. Kemudian kita akan belajar sila ketiga. Sila ketiga apa? Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Maka dari sila Persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan sikap toleran, saling menghormati dan menghargai. Toleransi, saling menghormati dan saling menghargai merupakan nilai yang luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengerti ya, saleh dan soleha. Nah, di sini ada ayo berlatih di halaman 134. Saleh dan soleha boleh dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, nanti ditulis dan difotokan seperti biasa ya. Nah, kemudian kita akan belajar muatan Indonesia lagi tentang lambang TKK. Menemukan informasi dari teks gambar tentang lambang TKK Pramuka. Nah, kecakapan khusus untuk Pramuka Siaga dikelompokkan dalam 5 bidang. Kita dapat menemukan informasi mengenai pengelompokan lambang TKK tersebut dengan mengamati gambar yang berbeda-beda untuk setiap TKK sesuai dengan kecakapan khusus tersebut. Amatilah gambar dengan sesama untuk mengetahui makna lambang-lambang tersebut. Nah, di sini yang ayo berlatih kita akan belajar bareng bersama Ustazah. Di sini pengelompokan TKK Siaga ternyata ada kelompok-kelompoknya. Di sini tanda kecakapan khusus Pramuka Siaga terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK Siaga berbeda-beda. Nah, ternyata ada 5 bidang dan warnanya berbeda-beda. 1, 2, 3, 4, 5. Bidang apa saja? Bidang agama, mental normal, moral, dan pembentukan watak warna kuning. Nah, kalau bidang agama itu warna kuning. Kalau bidang patriotisme dan seni budaya itu warnanya merah. Bidang kesehatan dan ketangkasan warnanya putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan warnanya hijau. Nah, kemudian terakhir bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat warnanya biru. Nah, di sini ada gambar, ada lambang-lambang TKK. Kita akan di sini amati gambar TKK berikut berdasarkan teks di atas. Warnailah lambang TKK berikut sesuai pengelompokannya. Kita lihat di sini. Ini termasuk kelompok yang mana, kelompok bidang apa dan warnanya apa. Kita di sini lihat perenang. Perenang ini masuk ke dalam bidang apa? Kita lihat di sini warnanya apa. Nah, ternyata perenang ini termasuk ke dalam bidang kesehatan. Warnanya putih. Kemudian yang B, penyanyi. Penyanyi ini warnanya merah. Nah, masuk ke dalam apa? Bidang patriotisme dan seni budaya. Yang C ini gambar apa? Nah, ini gambarnya petunjuk jalan, gambarnya warna biru ya. Nanti saudara saya bisa lihat di sini ya. Kemudian yang D ini juru anyam, warnanya hijau. Masuk ke dalam bidang keterampilan dan
teknik pembangunan. Nah, penabung. Penabung ini warnanya kuning. Kemudian di sini ada pelukis. Pelukis warnanya merah. Nah, masuk ke dalam apa ini? Bidang patriotisme dan seni budaya. Ya, Saleh dan Saleha mengerti ya. Alhamdulillah Saleh dan Saleha, pembelajaran hal ini sudah selesai. Dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih Saleh dan Saleha sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.